Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nama Allah lah pada sore hari ini kita diperkenankan untuk berkumpul di Masjid Al-Ghaziah ini untuk mengikuti kajian fikih muamalah yang biasa diambil Ustaz Abu Umar setiap hari Ahad sore pada Isya, pada asar pukul 16 di Masjid Al-Ghaziah ini. Alhamdulillah pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan buku Kode Etik Pengusaha Muslim yang ditulis oleh Ustaz Aminul Bait. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai halal plus di buku halaman 29. Sebelum acara dimulai ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bagi jemaah yang kemarin mengikuti daurah fikih salat dan belum mendapat buku atau daurah kit, kami ada sisa beberapa buku yang dapat dibagikan kepada jemaah. Nanti setelah kajian mungkin bisa menghubungi panitia kajian. Yang kedua, kepada para jemaah silakan untuk merapat agar memberi kesempatan kepada jemaah yang datang belakangan. Kemudian seperti biasa, sesi kedua pada kajian setiap hari Ahad ini ada sesi tanya jawab. Jadi jemaah dipersilakan untuk mempersiapkan pertanyaan yang akan dibacakan atau disampaikan langsung pada sesi tersebut. Pertanyaan bisa sesuai materi ataupun luar materi. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Bagi jamaah yang membawa anak-anak, mohon dikondisikan agar tidak terlalu mengganggu jalannya kajian. Karena Ustaz sudah rawuh, kajian akan segera kita mulai. Pada Ustaz Abu Umar, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau kariha al-mushrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, selamat sore malam ini. Kalau kembali kepada kita di hadis yang terakhir ini, itu hadis Thalabul Ilm. Dan jemaah sekalian, kita sekarang berada di bulan Syawal. Dan setelah lagi insyaallah kita masuk bulan Ramadan. Dan jemaah sekalian, bulan Syawal merupakan bulan yang banyak sebagian orang mengalihkan, karena memang termasuk bulan ini letak di antara dua bulan yang istimewa, Rajab dan Ramadan. Sehingga kadang-kadang sebagian kita berleha-leha, bersantai-santai. Padahal memang bulan Syawal juga banyak amalan yang tidak juga untuk dikerjakan. Dan antaranya Rasulullah SAW ketika Syawal dia memperbanyak puasa.
Dan puasa ini maksudnya jemaah adalah puasa yang memang sudah disyariatkan. Jadi puasa habis misalkan atau puasa ayam bersih atau puasa daun. Walaupun secara khusus tidak ada, tetapi jemaah kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah sebagai bentuk persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Bulan mungkin di antara kita ada yang masih punya utang puasa, maka jelas ya, segera dibayar. Karena ingat hutang Allah lebih berhak untuk segera dibayar. Itu boleh maksudnya dahulu para ulama 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa agar pada akhirnya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Itu boleh di antara mereka ada yang sudah mulai persiapan, di mana dengan qiraatul Quran, ya tutup tokonya kemudian fokus untuk qiraatul Quran. Maka jemaah sudah sejauh mana persiapan kita untuk menyambut Ramadan. Maka ya, ini penting untuk kita ya Ramadan. Jemaah sekalian, di kesempatan sore ini kita masih berbicara etik pengusaha muslim menjadi pengusaha ideal menurut standar syariat. Jadi kesempatan sore yang mulia ini kita membahas terkait masalah halal plus. Apa saja maksudnya? Bahwa di harta halal itu ada yang apa? Ada yang plus, ada yang biasa, ada yang luar biasa. Jadi harta halal itu bertingkat-tingkat. Penulis kita mengatakan harta halal tidak satu tingkat. Ada harta halal yang bermartabat dan ada harta halal yang kurang bermartabat. Sama-sama halal, tetapi tingkatan derajatnya berbeda. Di antara dalil yang menunjukkan tentang hal ini bahwa harta itu ada yang bermartabat, ada juga yang tidak. Adalah sabda Rasulullah SAW mengenai penghasilan yang paling baik. Dari Rafi bin Khadij radhiyallahu ta'ala dia mengatakan, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Ya Rasulullah, penghasilan apakah yang paling baik? Jadi sahabat kita tanya kepada Nabi tentang penghasilan yang paling baik. Berarti artinya ada penghasilan yang baik, ada yang mungkin baiknya biasa, ada yang paling, ada yang paling. Sebagaimana amal soleh juga sama. Ada amal soleh yang paling afdal, ada yang afdal, ada yang biasa. Kemudian Rasulullah SAW beliau menjawab, amal rajuli biyadihi, amal rajuli biyadihi, wa kullu bai'in mabruri. Kata Rasulullah SAW, beliau menjawab adalah hasil dari kerja seseorang dan keuntungan dari jual beli yang mabrur. Jadi kata Nabi, penghasilan yang paling terbaik itu penghasilan yang dihasilkan oleh tangan kita sendiri, plus penghasilan dari perniagaan yang halal, yang mabrur. Maka itu masalah yang penghasilan yang paling terbaik. Okay. Dan jamaah sekalian, Nabi SAW juga menguji penghasilan seseorang dari jerih payahnya. Artinya maksudnya harta yang dimaksudkan di sini maksudnya harta itu didapatkan bukan dari hadiah atau bukan dari warisan atau semacam. Ini maksud dari usaha sendiri. Entah berdagang misalkan, entah bekerja misalkan. Maka ini adalah maksudnya harta yang terbaik, harta yang terbaik. Dalam hadis yang lain dari Mikdad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda,
ma akala ahadun ta'ama qat khairan min an yakula min amaliyah. Wa inna nabiyallahi kana yakulu min amaliyah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik daripada memakan makanan yang dihasilkan dari jeripahnya sendiri. Dan semuanya Nabi Daud, beliau makan dari hasil jeripahnya dirinya sendiri. Betul. Tahdir dagang, tahdir petani misalkan. Kalau memang itu hasil usaha sendiri, maka itu yang terbaik. Itulah yang terbaik. Dan yang masalahnya dalam ayat yang lain, Nabi SAW beliau juga memuji harta yang baik yang digunakan untuk kebaikan. Harta yang baik yang digunakan untuk kebaikan. Dan beliau sebut harta seperti ini sebagai harta yang saleh. Apa ya? Saleh. Jadi saleh itu bukan cuma orang saja, harta juga yang saleh. Pakaian ada yang saleh, pakaian ada yang sakti. Jadi masalah yang beliau pernah memberikan jatah ghanimah atau rampasan perang kepada sahabat Amr ibn As radhiyallahu taala anhu, namun beliau menolak. Kenapa? Karena merasa beliau sudah berkecukupan. Maka Nabi SAW tetap meminta sahabat Amr untuk menerimanya. Dan beliau bersabda, ya Amr, nikman bil mal salih yaruddu lisalih. Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang salih, yang dimiliki oleh orang yang saleh. Jadi sebaik-baiknya harta adalah harta yang ada di tangan orang yang saleh. Kenapa jemaah? Dan harta seperti ini akan tersalurkan dengan cara yang baik. Entah misalkan disedekahkan, entah misalkan di zakatkan misalkan. Ya tentu jemaah, ya, hendaknya sudah kita, ya, pasta betulnya. Tapi semangat jemaah itu mencari dunia masalah. Tapi niatkan, ya, nilai-nilai kebaikan. Niatkan, ya Allah, kalau saya sukses, saya ingin ini dan itu misalnya, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Dan yang masalahnya dalam hadis yang lain atau asar dari Ibnu, beliau mengatakan, wa min ahsani ma yasta'inu bihi al-mar'u ala iqamati muru'atihi al-malu salih. Jadi kata beliau, di antara media terbaik yang bisa digunakan oleh seseorang untuk menjaga wibawanya atau muru'ahnya adalah harta yang saleh. Sehingga yang masalahnya, sebaliknya ada harta halal tetapi ternyata kurang baik. Halal ya, tetapi kurang baik, atau kurang bermanfaat. Meskipun halal, namun Nabi SAW boleh menyebutkan sebagai sesuatu yang buruk. Jadi statusnya halal, tapi Nabi menyebut ini harta yang buruk. Apa yang masalahnya? Beliau mengatakan dalam sebuah hadis, wa kasbul hajjah khabithun. Upah tukang bekam itu tercela. Yang masalahnya makna khabith dalam hadis ini bukan bermakna haram. Jadi bukan bermakna bahwasannya penghasilan tukang bekam itu haram, bukan. Halal. Tetapi jamaah disebut apa? Khabith. Kenapa? Karena harta seperti ini dianggap harta yang tidak baik. Karena masalahnya dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bahwasannya sebaik-baik penghasilan tukang itu kalau bisa diberikan apa? Diberikan hewan ternak, diberikan untuk makan hewan ternak. Jadi masalahnya karena harta yang halal namun hina juga bisa disebut dengan khabith. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa la tayammamul khabitha
minhu tunfiqun. Janganlah kalian secara sengaja memilih harta yang habis yang kalian infakkan. Jangan. Kalau antum ingin infak sama sekalian, jangan pilih-pilih yang jelek. Jangan. Kalau bisa pilih yang terbaik. Kalau antum ingin kurban, cari kambing yang paling terbaik. Bisa mahal, juga boleh. Ya. Fisiknya luar biasa, gemuk misalkan, sehat. Ya. Ini yang terbaik. Karena jamaah hakikatnya harta yang kita sedekahkan adalah tabungan kita. Yang kelak tatkala kita menghadap Allah, harta seperti ini akan didapatkan. Enggak tidak. Sehingga kalau antum menyisihkan pada diri antum sendiri, kalau bisa sisihkan yang terbaik. Sisihkan yang terbaik. Ya. Jadi masalah yang upah tukang bekal disebut habis, bukan karena statusnya yang haram, bukan karena statusnya yang haram, tapi karena harta ini dianggap tidak terpuji dan tidak berpahala, sehingga makruh untuk dicari. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah jalla wa ala ketika menyebutkan terkait tentang makna hadis ini, beliau mengatakan hadhil ahadits allati fin nahyi 'ala tanzih wal ittifaq an jami'il aqsabi wal hathi 'ala makarimil akhlaq wa ma'alil umur. Kata beliau, hadis-hadis ini menunjukkan larangan yang sifatnya makruh, jadi bukan haram. Larangan ini hanya makruh. Kemudian hadis ini juga terdapat anjuran untuk mencari penghasilan atau menghindari penghasilan yang tidak terpuji, ya. Anjuran untuk menghindari penghasilan yang tidak terpuji, serta motivasi untuk menjaga akhlak yang mulia dan ya, hal-hal yang bisa menjaga martabat kita. Ya. Sehingga ada maksudnya penghasilan kaum bekal itu sekali lagi halal, tetapi tidak tapi ya, penghasilannya tidak baik. Dalam artian kalau dia masuk kategori harta, ya harta yang tidak bermartabat, harta yang tidak bermartabat, sehingga makruh untuk dicari. Kemudian masalahnya bagaimana kalau ada orang yang bekerja hanya sekedar niatnya untuk status sosial saja? Apakah niatnya sebagai terpuji atau tercela? Boleh kita mengatakan Nabi SAW beliau memuji orang yang bekerja untuk memberikan nafkah bagi diri dan keluarga. Jadi kalau antum bekerja agar apa? Agar tidak sampai meminta-minta, maka itu terpuji. Antum bekerja untuk nafkah diri antum dan keluarga antum, maka ini terpuji. Sehingga dia tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Berbeda dengan orang yang bekerja namun motivasinya hanya untuk mengejar status sosial. Nabi SAW menyebutkan hal seperti ini sebagai cara sehat. Jadi hidupnya hanya sekedar untuk apa? Untuk cari dunia agar status sosialnya mungkin ya, dipandang di tengah-tengah masyarakat misalnya. Maka ini nggak terjadi. Bahkan yang terjadi seandainya ada orang seperti ini, dalam sebuah hadis yang mengatakan man kana dunya hammahu, barang siapa yang dunia itu menjadi target hidupnya, jemaah intinya dunia misalnya. Apa terjadi ya Allah faqahu baina ainaihi, maka Allah menjadikan kefakirannya selalu berada di hadapan mata. Kalau tidur dihantui rasa takut dengan kefakiran. Dia pikirkan anaknya bagaimana makannya, bagaimana SPP-nya, bagaimana kontrakannya. Dia berasa seperti itu juga. Kenapa? Karena ya, target hidup dia hanya untuk dunia. Akhirnya Allah putar balik keadaan. Dunia dicari memang tidak malah mendekat, tetapi malah menjauh. Kalau penyamasan dia dapatkan hal tersebut, tidak mau. Kenapa? Karena dunia dijadikan tujuan hidupnya itu keliru. Karena dalam hadis tersebut ada mengatakan wa farqa syaml
ta'tihi dunya illa ma qaddara. Dan dunia itu tidaklah akan datang kepadanya kecuali dengan apa yang telah Allah takdirkan. Artinya jemaah, kalau jatah antum dalam umur sekian, jumlahnya sekian rupiah misalkan, maka jatah itu tidak akan ditambah dan tidak akan dikurangi. Maksudnya jatah yang ada di lauh mahfuz tidak akan ditambah, tidak dikurangi. Dengan antum hari ini misalkan mengarahkan seluruh tenaga antum, menggunakan seluruh waktu 24 jam untuk mencari dunia, maka sekali lagi apa yang antum dapatkan tidak akan keluar dari apa yang telah Allah takdirkan. Ya. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan ada seorang yang memang dalam umur sekian dia akan mendapatkan rezeki ini misalnya, maka ketika rezeki itu belum diberikan oleh Allah, maka jemaah kematian antum pasti masih ditunda. Seperti yang kemarin kita ceritakan, orang yang terperosok di dalam sumur, kemudian minta tolong, dan itu diselamatkan. Setelah sampai di atas, kemudian dikasih segelas susu. Nah itu kronologi kejadian kenapa dia sampai terpelosok di dalam sumur. Mulailah dia bercerita bahwa dia seperti itu. Dia mau praktekkan. Ternyata ketika dia mau praktekkan, dia terpleset dan jatuh mati. Tapi apa yang masalahnya? Jatah terakhir 1 gelas susu. Bayangkan, kalau selamatkan dulu. Kalau selamatkan, biar dia mendapatkan segelas susu, setelah itu terpelosok mati. Kalau memang jatah terakhirnya gelas susu, kematian kita pasti ditunda, sehingga tidak perlu khawatir dan tidak mungkin jemaah Allah membiarkan kita mati kelaparan. Kalau memang jatah kita masih ada, kematian itu pasti akan ditunda. Apalagi jemaah kita mukallaf, makhluk yang diberi syariat. Enggak mungkin kalau Allah tidak memfasilitasi kita dengan dunia, enggak mungkin. Pasti dikasih. Cuma kadang jemaah butuh sabar seperti ini. Kemudian maksudnya Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi dan sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun. Jadi Ka'ab bin Ujrah melihat Nabi melihat seorang sahabat yang sangat rajin bekerja. Kemudian para sahabat berkomentar, andai usahanya itu untuk jihad di jalan Allah, tentu bahan luar biasa. Jadi orang ini jemaah semangat kerja. Kemudian para sahabat yang melihat, Allah, seandainya usaha dia itu untuk di jalan Allah luar biasa pahalanya. Kemudian Nabi SAW dia boleh bersabda, in kana yas'a ala waladihi sigar fa huwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawayni shaykhaini kabiraini fa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsi ya'iffaha fa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala ahli fa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a tafakhuran wa takathuran fa fi sabilillah syaitan. Nabi bersabda, jika dia bekerja untuk menafkahi anaknya yang masih kecil, maka dia berada di jalan Allah. Antum yang masih punya anak kecil, antum semangat kerjanya untuk dikarenakan kepada mereka, itu sabilillah. Kemudian, dan jika dia bekerja untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka itu juga fisabilillah. Jangan. Kemudian, dan jika dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan pribadinya agar tidak meminta-minta, maka itu juga jalan Allah. Dan jika dia bekerja untuk riya dan menyombongkan diri, maka dia berada di jalan syaitan. Ini artinya masalahnya Nabi tidak mencela orang yang semangat bekerja, tidak. Yang dicela itu kalau misal dia semangat bekerja, ternyata niatnya apa?
niatnya untuk membanggakan diri, menyombongkan diri, itu yang Allah. Tapi kalau misalkan niatnya dalam artian untuk orang menafkahi keluarganya, menafkahi orang tuanya misalkan, maka ini sabilillah ya. Atau misalkan membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang membutuhkan misalkan, membiayai orang-orang yang lagi misalkan belajar ilmu agama, ini masya Allah sabilillah. Nah sehingga jamaah sekalian, silakan untuk bekerja, tidak masalah, semangat, tapi ingat niatkan niat yang terpuji. Agar apa? Agar ya, pekerjaan antum dianggap sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada masalah yang kedua, alhamdulillah, azza wa jalla. Ini beberapa masalah terkait dengan masalah harta, bahwasanya harta yang halal, yang nanti ada halal yang bermartabat dan ada halal yang tidak bermartabat. Yang halal yang tidak bermartabat saja jamaah Nabi menganjurkan untuk tidak dicari, apalagi yang haram. Apalagi yang haram. Subhat haram yang dicari, makruh yang dicari. Carilah jamaah sekalian apa yang barokah, halal barokah, atau apa yang halal plus. Agar apa jemaah? Agar harta tersebut bisa mendatangkan kebaikan bagi pemilik. Karena kata Abu Hazim beliau mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribu min Allah baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan pemiliknya kepada Allah, hakikatnya adalah bagian musibah, bencana, bukan kebaikan. Sehingga jemaah ingat prinsip seorang muslim itu, ketika dia mencari harta, maka yang dicari adalah barokahnya, bukan banyak. Jamaah harta yang banyak tapi nggak barokah, kata Syekh Dr. Shalih Al Fauzan, atau harta yang haram, kata Syekh Dr. Shalih Al Fauzan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalam. Tidak ada kebaikan. Coba saja untuk lihat jemaah orang-orang yang penghasilan bulan, lihat bagaimana anak turunannya, bagaimana anak turunannya. Ada yang jadi macam-macam. Itu mungkin imbas dari penghasilannya tidak benar, sehingga ya, anak keluarga ini jadikan tidak beres oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sehingga teman sekalian, hendaknya kita mencari harta yang baik, yang dibolehkan oleh syariat, jangan mencari yang haram. Wallahu ta'ala bisawab. Gimana maksudnya? Ada sedikit bermanfaat, artinya seperti biasa kita belajar di kesehatan. Untuk merupakan pemaparan dari Ustaz sudah disampaikan. Sesi berikutnya itu sesi tanya jawab bagi jemaah yang sudah mempunyai pertanyaan, silahkan. Kami bacakan beserta yang lain. Jadi Iwan ada yang mau bertanya, silakan. Ada tak bahasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan mau bertanya, bolehkah kita mendirikan Baitul Mal sendiri, kita kelola sendiri? Satu itu. Yang kedua, karena biaya dari Baitul Mal itu dari alokasi mungkin penjualan atau kontrakan ataupun hasil pertanian, dan sepertiga masuk di Baitul Mal. Apakah kita masih punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat besar? Itu dulu, jadi bahwa kairan baru kawal itu. Jazakumullah khairan. Ya, masalah ya.
bolehkah kita membuka Baitul Mal sendiri? Jawabannya gini, hukum asal Baitul Mal itu yang megang pemerintah, dan di kita itu nggak ada Baitul Mal. Hukum asalnya pemerintah. Cuma di negara kita nggak ada, yang ada apa hasil. Dan itu pun harus ada perizinan. Kalau tidak ada mungkin bisa dipatok ya. Jadi mungkin kalau Baitul Mal yang resmi kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau misalkan dia ingin dalam artian menyimpan, mengumpulkan, ya, setelah itu disalurkan misalkan, boleh tidak coba? Boleh tidak? Coba juga masuk tidak masalah. Cuma masalahnya coba kalau misalkan kita mengumpulkan kemudian kadang-kadang pakai rekening pribadi, banyak orang yang nggak percaya, banyak orang yang tidak percaya seperti itu. Tapi kalau misalkan dia kumpulkan dalam artian memang dari penghasilan sendiri, dia punya bisnis ini, kemudian bisnis ini kemudian ditampung saja, jadi kalau mau disalurkan sendiri tidak masalah, tidak masalah. Cuma mungkin tadi kalau misalkan mau menampung dari orang lain, ya maksudnya tidak masalah kalau orang yang percaya. Cuma kadang-kadang banyak orang yang tidak percaya kalau memang pakai tadi pribadi. Ya, sehingga perlu diperinci kalau misalkan hanya sekedar mengumpulkan ya, dalam artian dari penghasilan sendiri, yang dimana dia ingin sedekah dari usaha ini, dari usaha yang lainnya, kemudian dikumpulkan sendiri, nanti akan disalurkan sendiri, maka insya Allah tidak masalah seperti itu. Ada titipan pertanyaan dari jemaah di bawah. Hukum mengemis itu bagaimana? Mengemis dan bagi yang memberi kepada pengemis bagaimana? Ya jemaah sekalian, apa hukum meminta-minta? Jawabannya Allah Akbar. Dia mengatakan barang siapa yang meminta-minta tanpa alasan yang syar'i, maka dia kelak akan dibangkitkan dalam kondisi apa? Wajahnya apa jawab? Orang. Kenapa? Karena dia nggak punya rasa malu dulu-dulunya. Bahkan dikatakan orang yang lain diancam sebab seorang yang memasukkan apa? Barang api. Sehingga ini semua menunjukkan bahwa meminta-minta tidak boleh kecuali pertama bagi orang yang miskin, jatuh miskin boleh. Yang kedua orang yang dia bangkrut boleh. Kemudian orang yang kelilit utang. Kemudian boleh juga meminta-minta kepada pemerintah boleh. Tidak masalah. Antum mengajukan proposal beasiswa ke pemerintah boleh. Tapi kalau antum mengajukan proposal beasiswa kepada pribadi, kalau antum bukan orang yang tadi dikecualikan, nggak boleh. Kenapa? Yang termasuk minta-minta yang diharamkan. Tapi kalau mengajukan beasiswanya kepada pemerintah boleh, nggak masalah. Kalau misalkan dalam artinya antum orang yang mampu, orang yang mampu kalau mengajukannya pemerintah boleh. Tapi kalau mampu mengajukannya pada pribadi nggak boleh. Tidak boleh. Nah, sehingga jemaah hukum asal kita tidak diperbolehkan. Terus bagaimana dengan kita yang mau ngasih? Ya. Jawabannya ini, kalau misalkan ada yang minta-minta dan dia minta-mintanya tidak bersumpah, Pak, bantuan misalkan. Kemudian antum tahu ini orang jujur. Kalau ada, silakan dibantu. Kalau tidak ada ya sudah antum sampaikan baik-baik. Hari ini belum bisa membantu, mungkin lain waktu. Tetapi ingat jangan di hati. Begitu banyak mas, ada orang yang minta, tetapi diiringi dengan sumpah. Ini beda lagi. Kenapa? Karena ada larangan tidak boleh kita menolak orang yang minta-minta dengan menyebut nama Allah. Itu nggak boleh. Wallahi, anda 3 hari pulang. Tolong anda berikan uang saya. Dia bersumpah. Maka jemaah, kalau misalkan ini kita tahu persis dia itu jujur dengan sumpahnya, maka jemaah hendaknya kita berikan. Kalau anda nggak punya uang, pinjam, cari ke tetangga. Demi apa?
memuliakan kelima orang? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ini yang pertama, kalau kita tahu pasti dia jujur, antum cari usaha untuk membantu. Yang kedua, kalau antum ragu, dugaan kuat nih, 80%, oh kayaknya benar. 20% antum ragu kayaknya ini bohong, misalkan. Apakah wajib bagi antum untuk menggunakan sumpahnya? Jawabannya wajib. Antum harus percaya. Kalau dia minta, ya sudah antum carikan. Kalau ada, carikan. Kalau antum ragu, 50%, oh kayaknya dusta. 50% kayaknya benar. Apakah antum wajib menerima sumpahnya? Wajib. Demi apa? Memuliakan kalimat Allah. Hati-hati jemaah. Dia sudah bersumpah dengan nama Allah. Di pengadilan saja, kalau ada orang misalkan sengketa, kemudian misalnya ada orang menuduh kamu telah mencuri, misalnya. Makanya itu jangan tugas dia mendatangkan saksi. Kalau dia tidak punya saksi, maka hakim meminta kepada yang dituduh untuk bersumpah. Kalau dia sudah bersumpah, walaupun dia bohong, ini orang tidak boleh nuduh, nggak boleh, sudah selesai. Karena dia nggak bisa mendatangkan saksi. Dia berani bersumpah walaupun bohong, pengadilan tidak menjatuhkan. Dia bebas, selesai. Demi apa? Kalimat Allah kemudian. Tidak sembarangan aja masalah. Tapi bagaimana kalau kita tahu persis dia itu saja? Gimana? Boleh tidak? Kita tahu persis. Ngobrol di mana belum makan. Kita harus baru bosan makan. Bapak bosan makan bareng tadi di warung. Misalkan ya Mas, aku benar kan? Benar kan tidak dia masukkannya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita tahu persis dia bohong. Atau kita yakin, bukan yakin, dugaan kuat kita dia bohong. 80% saya tahu dia bohong. 20% kayaknya benar. Apakah wajib benar? Tidak. Tidak yang sama. Tapi kalau 3 tadi ya, kalau misalkan antum punya kasih, kalau nggak punya ya sudah pinjam. Kalau tetap nggak ada ya sudah sampaikan baik-baik. Pak, mohon maaf hari ini belum ada, mungkin besok penjelasan datang. Insyaallah saya bantu. Kalau misalkan ya Pak, itu pun nggak dilakukan, ya udah arahkan saja Pak. Mungkin coba datang ke tetangga, barangkali ada, diarahkan. Tapi boleh di hati, tidak boleh di hati. Kalau misalkan dia mintanya dengan sumpah seperti ini. Nah sehingga ada masalah yang hukum asalnya mengatakan tidak dibolehkan. Adapun kita yang diminta, kalau mampu untuk memberikan bantuan silakan. Dalam artian kalau kita tahu bahwasanya orang tersebut jujur, ya. Tapi kalau kita tahu pasti bahwasanya apa yang dia minta, uang yang diminta misalkan akan digunakan untuk hal yang haram, ya jadi kasih. Kenapa? Kalau kita tahu dia minta uang dan kita tahu uang itu akan digunakan untuk pasang toge, antum tahu, jangan dikasih. Kalau antum tahu kemudian tetap dikasih, kena ancaman apa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, sehingga ya, artinya jangan saja tidak masalah kasih kalau misalnya kita tidak tahu membutuhkan apa pada hal yang haram. Tapi kalau tahu maka jangan dikasih. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan bagi pertanyaan yang lain silakan. Ustaz, saya mau tanya, kalau gimana dengan penghasilan seorang driver ojek online yang mengantarkan penumpang yang non Islam dan mengantarkan ke rumah peribadatan mereka? Jadi masalahnya bagaimana penghasilan dari driver yang dimana dia diminta untuk mengantarkan ke tempat peribadatan. Kalau tidak jemaah, jawabannya tidak haram, tidak boleh. Jadi kalau jadi driver, ingat jangan mau kalau dipesan untuk ngantar ke apa tempat peribadahan mereka, tidak boleh. Kalau dilanjutkan, oh sama
permasalahannya atau bantu perkara. Gini ya Mas, kalau ada driver dipesan, Pak tolongin antarkan anak ke rumah si A, saya ingin bunuh dia. Antar kan tidak jawab. Makanya apa tadi? Kalau antar kan jawab, kalau perbuatan apa maksiat, membunuh dengan syirik mana lebih besar dosanya? Syirik. Dia mau beribadah tempat ibadah mereka itu untuk mendolimi Allah, untuk berbuat syirik kepada ini lebih parah. Bagaimana ketika antum diminta untuk mengantarkan orang untuk membunuh, antum gak mau, atau diminta untuk mengantar ke tempat lokalisasi dan antum gak mau, maka begitu pun sama. Ketika diminta untuk mengantarkan dia ke tempat beribadah mereka untuk mendolimi Allah, lebih berhak antum menolak. Bukan dia rezekinya gak ada. Tapi masalahnya rezekinya ngasih Allah. Rezekinya ngasih Allah. Jadi antum harus punya prinsip. Penggantian driver halal cuma halal. Maka jangan sampai di tadi ya, dalam artian dirusak dengan hal-hal seperti itu. Kita mesti punya prinsip. Rezeki yang masih Allah. Disuruh nggak kata paling pertama nggak mau. Masih banyak ya, apa namanya calon penumpang yang lain. Jauh lebih berkah, jauh lebih berkah. Tolak saja cuma. Kalau awalnya misalkan dia yang memberitahukan, di tengah memberitahukan turunkan di jalan. Mana nggak mau silakan lu pun cari yang lain. Tidak masalah. Kenapa? Karena kita tidak boleh tolong menolong atas perbuatan dosa dan bersuara. Wala ta'awanu 'ala itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan bersuara. Iya, Allah. Pertanyaan yang lain sekarang. Ada lagi pertanyaan tentang ini tentang pernikahan. Tentang mahar itu hukumnya bagaimana? Maksudnya yang menentukan siapa, kemudian apakah seseorang laki-laki yang mau menikah itu maharnya dari penghasilan sendiri atau bagaimana? Ya, nama saja. Ketentuan dalam masalah mahar itu intinya dengan sesuatu yang bernilai. Dengan sesuatu yang bernilai. Dan ini disesuaikan dengan kemampuan suami. Karena ingat, ya, seorang wanita yang paling banyak barokahnya adalah yang mudah untuk dinikahi. Artinya apa? Jangan persulit. Jangan persulit. Artinya kalau misalkan dia mampu memberikan mahar senilai misal 1 juta ya sudah tidak masalah. Tapi kalau misalkan suaminya menentukan anda mau kasih mahar 1 M, berarti kan? Ya boleh dia mampu. Yang penting dia mampu dan istri tidak mampu. Ya. Artinya kalau bisa memang sesuaikan dengan kondisi calon suami. Boleh tidak istri memberikan penawaran ya? Kalau bisa jangan. Kecuali kalau penawaran umur muda, tidak masalah. Ya mas, gak usah mahal-mahal. Cukup sepakat alat sholat. Ya jangan ya mas Andi. Kalau bisa ada sesuatu yang mending, mas misalkan 50 gram atau 100 gram, tidak masalah. Tapi itu mahal ya mas Andi. Artinya dengan sesuatu yang mending 3 juta, 4 juta, 5 juta. Intinya jangan sampai memberatkan. Bagaimana kalau misalkan musyawarah baik, ya boleh nggak masalah. Boleh. Dalam artian mungkin calon suami juga gak enak, kemudian tanya kepada calon istri, maharnya pengen apa bisa tidak masalah. Yang penting intinya tidak memberatkan seperti itu. Allah Ta'ala. Silakan pertanyaan yang lain silakan. Dari Ahmad nggak ada pertanyaan ini dari Ahmad.
Wihanan Wiraiso. Wihanan Wiraiso. Iya, bener kan? Belum jadi. Cukup. Ada awal kita sama saja yang menggunakan teknologi sebagai solusi dari manfaat menggunakan pertama dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.